Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pepiasa dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah berdirinya atau sejarah tentang dinasti Abbasiyah. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah adalah dikarenakan pada pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisham ibnu Al-Malik muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas ibnu Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pada waktu itu, beberapa faktor yang menyebabkan Umayyah lemah dan membawa kehancuran. Akhirnya pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad, dan pada tahun itu berdirilah dinasti baru, yaitu Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah. Karena pada pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Ibnu Al-Abbas. Kekuasaan yang berlangsung dalam rentan waktu sepanjang 130 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial maupun budaya. Dinasti Abbasiyah di samping bercorak Arab murni juga terpengaruh dengan corak pemikiran peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Juga dinasti Abbasiyah ini sistem politiknya lebih bersifat demokratis daripada Bani Umayyah orientalis. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, ya, pada abad 158 sampai 169 Hijriah, dinasti Abbasiyah memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam ke wilayah timur Asia Tenggara dari perbatasan India hingga ke Cina. Saat itu umat Islam berhasil memasuki Selat Bosporus sehingga membuat Ratu Iren menyerah dan berjanji membayar upeti. Pada masa dinasti ini pula wilayah kekuasaan Islam sangat luas yang meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Iran, Irak, Yordania, Mesir, Meksiko, Maroko, Spanyol, Afghanistan, mengalami perluasan ke daerah Turki kalau nggak salah. Wilayah-wilayah Armenia dan daerah sekitar Laut Kaspia yang sekarang termasuk wilayah Rusia, wilayah bagian barat India dan Asia Tengah, serta wilayah perbatasan Cina sebelah barat. Perkembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan ilmuwan yang pada masa dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan, sebab pemerintahan dinasti Abbasiyah menyiapkan segala kepentingan tersebut. Di antara fasilitas yang diberikan adalah pembangunan pusat-pusat riset dan terjemahan seperti Baitul Hikmah, Majelis Munazaro, dan pusat-pusat sekolah atau studi lainnya. Kemajuan dan perkembangan yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah yaitu secara garis besar ada dua faktor penyebab tumbuh dan perkembangan peradaban Islam, yaitu faktor internal dan juga faktor dari luar atau eksternal. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis memiliki kekuasaan yang luar biasa yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk pengembangan peradabannya. Itu adalah faktor dari internal. Sedangkan dari faktor luar atau eksternal yaitu ajaran yang merupakan proses sejarah dalam kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Faktor penyebab tersebut adalah semangat Islam, perkembangan organisasi, ketatanegaraan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan Islam.
Mungkin sekian yang saya bisa presentasikan yang saya hafal. Mohon maaf bila banyak perkataan-perkataan yang salah, terutama kepada ibu. Mohon maaf saya mengerjakan tugasnya di akhir waktu.